Implementasi testing Mobo Asus X450CA atau CC dengan prosesor Intel Celeron untuk pengemasan tanggal 17 Juni 2026. Oke, untuk mainboard sendiri tersedia dengan perangkat lengkap. Untuk fleksibel LCD sendiri, LCD yang digunakan pin 40. Dan kita sediakan perangkat lengkap pada SSD untuk penyimpanan, CD-RW, mainboardnya sendiri, RAM internal dan eksternal, total nanti 4 GB. Tombol power untuk menghidupkan baterai, jack DC untuk pengecasan, dan LCD untuk monitoring. Oke, pertama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai sebelum nanti kita lakukan tes charging. Untuk fungsional touchpad tertes oke. Kita nanti menggunakan mouse untuk navigasinya. Kita pasang di port USB secondary, nanti kita tes di port USB 3.0. Oke, pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power, mainboard nyala. Mobo booting, fungsional fan berfungsi. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri masih clean, belum ada tanda atau bercak di service. Untuk kode seri 450CC dengan ref 2.3, kita segel di area sini untuk ID toko, dan di area sini ini RAM untuk RAM internalnya. Dan untuk fungsional fan-nya berfungsi, dan untuk IC-IC-nya masih bersih, belum ada tanda bercak di service ataupun dipanaskan. Kelihatan jelas ya. Oke, kita back to Windows. Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita cek untuk navigasi. Untuk navigasi kita menggunakan mouse. Untuk tes selanjutnya kita tes kelistrikan dari fungsional baterai. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Kita cek untuk persentase baterainya. Baterai di 27%. Kita coba lakukan tes charging. Kita masukkan cas di DC-nya. Indikator merah cas nyala, notifikasi cas masuk. Oke, kita tutup dulu. Untuk tes selanjutnya, kita tes untuk kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXD ya. Oke, untuk spesifikasinya sendiri, sistem manufaktur Asus dengan sistem model X450CA dengan prosesor Intel Celeron, CPU 1017U, memori terinstall 4GB DDR3, dengan display adaptor ada Intel HD grafik, dan sound input ada speaker 13 Realtek High Definition Audio, dan pattern input ada mouse, keyboard, dan Asus wireless audio control. Oke, untuk fungsional spesifikasi tersebut sudah kita sebutkan. Kita tutup. Kemudian kita cek untuk fungsional display adapter atau VGA dengan buka display setting. Kita atur brightness dengan kita redupkan, kita cerahkan, redupkan, cerahkan, redupkan, cerahkan. Fungsional VGA oke, fungsional LCD pin 40 oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional speaker untuk audio. Untuk speakernya sendiri kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita atur untuk volumenya. Oke, sebentar. Kita tes di sound setting. Terus kita pilih open sound setting. Kita coba manage. Kita tes untuk speaker. Kita tes. Speakernya. Ya, untuk fungsional speaker oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional WiFi card untuk jaringan atau konektivitas. Kita cek di konektivitas. Untuk jaringan nanti kita terkoneksi dengan WiFi. Oke, jaringan terdeteksi, kita coba konekkan. Kita masukkan menggunakan keyboard internal. Bentar. Baru WiFi terkoneksi dan jaringan sudah terkonekted. Fungsional WiFi card oke, fungsional konektivitas oke. Kita tutup. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Microsoft Edge.
Kita coba open untuk media opener. Kita searching YouTube. Kita open. Ya, untuk sound oke. Ya, untuk fungsional jaringan oke, fungsional wifi card oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes fungsional hardware seperti CDRW dan port USB. Untuk tes fungsional hardware kita cek lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke, kita coba cek untuk DVD. Ya, CDRW terdeteksi, kita coba ejek lewat File Explorer. CDRW keluar. Fungsional CDRW oke. Kita tutup. Kemudian kita tes untuk port USB. Untuk fungsional port USB kita tested menggunakan flash disk atau hard disk eksternal atau USB eksternal. Kita pasangkan di port USB 1. Oke, salah. Sorry. Tes port USB 1. Port USB 1 terpasang, USB terbaca. Kita ejek. Kita tes di port USB kedua. Port USB kedua terpasang. USB terbaca. Fungsional port USB oke, fungsional CDRW oke. Kita kembali lagi ke tes awal, tes charging. Adakah penambahan pengecasan? Kita tutup dulu untuk semua aplikasi. Kita tutup. Kita kembali ke tes pengecasan, cek persentase baterai, adakah penambahan. Baterai naik di 32%. Fungsional charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 32%. Fungsional charging oke, fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Mobu Asus X450CA atau X450CC dengan prosesor Intel Celeron tertes oke. Mobo siap kirim.